Halo para sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Imajinasi Sosiologi. Kali ini saya mengundang seorang teman saya, Ibu Evelyn Sulaiman. Beliau juga dosen di Departemen Sosiologi Fisik UI. Nah, mengapa saya mengundang beliau? Karena begini, saudara sekalian. Saya kan pernah membuat juga suatu acara yang berhubungan dengan lingkungan ya. Di situ sebetulnya pernah dikatakan oleh para tokoh yang percaya kepada pembangunan, yang percaya kepada modernisasi, bahwa dunia akan menjadi lebih baik. Tapi buktinya kita semua kemudian bertanya, apa betul dunia menjadi lebih baik? Nah, misalnya kita melihat bahwa ternyata kita atau manusia ini di dalam keluarganya, dalam unit-unit keluarga ini, mereka melakukan suatu tindakan yang nampaknya sangat simpel, yaitu membuang sampah-sampahnya, tapi itu bisa menjadi suatu bencana yang besar. Nah, itu nanti akan saya coba tanyakan kepada Ibu Evelyn, bagaimana kok keluarga ini ternyata bisa menjadi suatu pelaku ya, dari kerusakan kondisi lingkungan bumi ini. Baik, Bu Evelyn, jadi saya ingin tolong tadi ditekankan, terutama kan kita sekarang sedang bicara tentang peran keluarga itu. Bagaimana gambarkan seperti apa keluarga ini ternyata memberikan masalah lingkungan yang cukup besar. Terima kasih. Kalau berbicara tentang sampah, gitu ya, sebenarnya sampah yang paling banyak dihasilkan itu adalah sampah organik. Organik ya. Organik itu kan berarti artinya adalah bahan bakar ya, sampah yang dihasilkan oleh sisa-sisa dapur, ya, sisa-sisa makanan, gitu ya, yang berlebihan atau ya, kalau kita makan mungkin masih ada tulang segala macam. Bukan sampah-sampah yang bisa seperti dari pabrikan gitu. Dari pabrik dalam arti seperti kertas, baju, ya, kain, apalagi plastik, gitu ya, atau tambang-tambang apa, barang-barang yang dari tambang itu. Ya, baik. Jadi organik ya. Ya. Ya, kita konsentrasi ke sana bagaimana? Oke. Nah, sampah organik ini jumlahnya memang jadi mayoritas. Oh, gitu. Ya. Mayoritas dari semua sampah Dari yang semua ada. sampah yang ada, dan itu menjadi masalah juga kan. Karena apa? Memang mungkin bagi banyak orang kita tahu bahwa kita kalau menghasilkan sampah kita taruh aja di depan terus diambil sama tukang sampah kan, tukang sampah kan. Iya. Atau misalnya kalau di rumah saya bukan tukang sampah tapi truk sampah yang mengambil karena kita sudah bayar atau BHT misalnya seperti itu kan. Tetapi apakah kita tahu, pertama kita tahu itu kemana dibuang sama mereka? Apakah betul-betul sampah itu dibuang ke TPA misalnya? Ya, kadang-kadang ada juga yang tidak, ada juga yang buangnya ke pinggir kali. Waduh. Jadi walaupun dia pakai truk, dia buang itu ke pinggir kali. Saya pernah dengar cerita seperti itu. Atau kalau toh sampah itu diambil oleh truk sampah, ya, yang mungkin ada waktu jadwal tertentu, lalu dibawa misalnya kalau di Jakarta dibawa yang terkenal kan TPA-nya di Bantar Gebang ya, di Bekasi. Nah itu ternyata sampahnya sudah bercampur lagi dengan sampah-sampah yang anorganik, yang hasil dari plastik, dari kertas, dari sisa-sisa pakaian atau yang lain-lain. Nah akibatnya apa? Kalau bercampur sulit diolah. Jadi seharusnya sampah itu sudah terpilah dari tingkat yang paling awal Supaya mudah diolah. supaya mudah diolah, ya. Nah, pernah dengar kan kita mungkin TPA yang sampai terjadi bencana
Ya. Nah, itu juga karena seperti itu sudah berantakan di dalam sampah itu sudah segala macam sampah bersama. Nah, kalau tadi Pak Paulus mengatakan, tapi bisa loh sebenarnya ada loh cara untuk bisa kita berkontribusi supaya tidak terjadi seperti itu. Kita memang mungkin di tingkat rumah tangga mungkin hanya beberapa bintir orang gitu ya. Tapi ternyata ketika keluarga itu, rumah tangga itu dikumpulkan, sampah yang dihasilkan ternyata sampah rumah tangga yang paling banyak. Terutama setelah pandemi, selama pandemi, sampah yang dihasilkan rumah tangga dan organik yang paling banyak itu meningkat 2 kali lipat. Wah, 2 kali lipat ya? 2 kali lipat dari yang biasanya. Bahkan kalau sampah itu yang organik ya, yang ditumpuk begitu saja, tidak diolah kembali, dia akan menghasilkan gas yang disebut namanya gas metan atau gas metana. Nah, gas metan itu ternyata jauh lebih berbahaya dibandingkan yang mungkin kita kenal sebagai CO2 yang dihasilkan oleh ya. Jadi akan lebih berbahaya dari gas yang diciptakan oleh pabrik ya, gas metan. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dong kalau demikian? Kita ada cara untuk bisa mengolah sampah itu dari tingkatan rumah tangga. Okay. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebetulnya. Nah, itu sekarang coba bisa tidak diberikan contoh bagaimana tindakan-tindakan yang mengembalikan ya kondisi-kondisi yang merusak alam itu dari keluarga. Ya. Nah, yang pertama nih ya, saya akan menyebutkan 3 hal, 3 cara ya, yang paling bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita membuat lubang. Kan kalau di daerah perbiasaan mungkin masih orang buat lubang, masukin sampahnya ke situ gitu ya. Sampah maksudnya dari sampah yang rumah tangga dari rumah tangga. Tapi sampah dapur karena kita maunya sampah itu supaya bisa diserap lagi baik ya, menjadi baik itu kita ambilnya sampah dapur. Dan yang kedua sampah dapur kan yang paling banyak. Kalau sampah kertas, sampah plastik dan lain-lain itu kan bisa diolah. Kita bisa dibawa oleh pemulung karena pemulung yang diambil kan sampah anorganik, bukan sampah organik. Kalau kita jadi itu seperti membuang sampah biasa, sampah yang organik, tetapi di dalam lubang. Di dalam kita buat lubang. Nah, coba gambarkan seperti apa ya lubang. Lubangnya itu yang memungkinkan adalah kita buat yang disebut namanya lubang biopori. Oh, itu biopori ya. Nah, bagaimana membuatnya? Itu ada alatnya, bor biopori gitu ya, kira-kira 1 meter gitu bornya, ujungnya runcing dan ukurannya diameternya sekitar 15 cm. Diameternya itu kita buat, lalu nanti kita pakai ada tabung PVC, kita lubang-lubangi gitu ya tabungnya itu supaya si sampah yang kita masukkan itu akan kan sampah organik itu sebetulnya menghasilkan lindi, air cairan. Pak Paulus pernah perhatikan nggak kalau kita di depan kita nih ya, kita misalnya naik kendaraan di depan kita pas ada truk sampah, pernah perhatikan nggak? Pernah nggak? Pernah. Ada rasa bau nggak? Pasti. Nah, itu adalah air lindi. Oh, lindi yang dihasilkan dari sampah organik itu. Nah, tetapi lindi itu sendiri sebetulnya itu sudah merupakan pupuk cair. Oh, itu sebenarnya bisa jadi pupuk. Iya, jadi kan kita merasa itu apaan sih sampah tuh udah jauh-jauh sana kita sering buang kan, karena dianggap bau. Padahal kalau kita olah ini yang tadi saya katakan kita olah ya, termasuk salah satunya adalah dengan memasukkan di dalam lubang yang kita buat lubang dulu, lalu kita masukkan tadi tabung itu yang kita lubang di tabungnya, nanti airnya bisa keluar dari situ. Lalu kan ada binatang-binatang tuh, tifa dari tanah yang bisa ikut memakan si sampah-sampah dapur itu. Sampah dapur itu kalau kita masukkan lama-lama dia akan menyusut.
menyusup dengan sendirinya sehingga bisa dimasukkan lagi ya. Bisa dimasukkan kembali. Biasanya 2 bulan, tergantung sih sebetulnya 2 bulan atau tidak. 2 bulannya relatif ya waktunya ya. Kalau makannya sedikit kan besar. Pokoknya bisa berkurang sedikit karena dimakan binatang dan sebagainya. Dan keuntungan dari ekobak itu bukan cuma kita mengolah sampah dapur gitu saja. Ada juga manfaatnya dari sampah yang kita hasilkan itu. Daerah sekitar itu ya, kalau kita buat lubang-lubang, beberapa lubang yang jaraknya sekitar 2 meter gitu ya, jarak 1 meter paling nggak ke lubang yang lain, daerah itu lebih menyerap air lebih banyak. Karena kan itu binatang aktivitas di dalam tanah itu kan bekerja. Binatang-binatangnya ada itu jadi lebih aktif, lebih subur. Tanahnya menjadi subur, si tanah itu juga lebih baik menyerap air. Bahkan di beberapa daerah tertentu yang sering kebanjiran, mereka buat itu dan cepat sekali surutnya. Ketika hujan lebat itu cepat sekali. Ya. Jadi ada beberapa manfaat ya, sekaligus masalah kalau di Jakarta pun bisa ya banjir, penanggulangan banjir. Oke, dan berikutnya apa? Itu yang satu. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua itu bisa mengolahnya dengan sampah. Sebelum lari ke yang kedua, barangkali saya tambahkan juga bahwa sampah yang dimasukkan ke dalam lubang bioponik itu bisa termasuk sisa-sisa makanan. Kalau kita habis makan kan kadang-kadang masih ada tulang-tulang, ya kan? Lalu masih ada sisa-sisa makanan yang mungkin atau apalah yang lebih banyak yang kemudian udah basi segala macam, itu bisa kita masukkan. Ya. Jadi segala macam pokoknya sisa. Pokoknya organik. Yang penting organik masuk ke situ ya. Nah, yang kedua itu sudah lebih agak tinggi tuh ininya, lebih memilih. Tidak semua yang organik yang bisa masuk. Nah, kita menggunakan komposter. Komposter itu adalah sebuah gentong begitu ya, kira-kira ya. Bisa macam-macam sih, bisa besar, bisa kecil. Ada yang kurang 5 liter, ada yang 10 liter, ada yang 20 liter, macam-macam. Lalu di dasarnya itu kita saring, jadi ada dibuatkan semacam alas, ada alas yang kita lubangi supaya terpisah antara sampah yang cair, yang tinggi tadi dengan sampah yang kering, yang padat, yang padat. Gitu. Nah, tetapi kalau tadi di yang lubang bioponik itu kita bisa masukkan segala macam tulang dan sisa-sisa makanan, di sini nggak bisa. Kita nggak bisa memasukkan tulang, karena kalau kita memasukkan tulang itu ada sisa-sisa binatang, nanti jadinya ulet. Jadi kita ya tulang lebih baik masuk ke. Ya, jadi kita memang di dalam rumah bisa beberapa macam ya. Nah, kita dengan membuat komposter kita juga bisa mendapatkan buah. Kalau tadi kan tanahnya langsung otomatis di situ subur. Ya, tapi kan kita nggak bisa mendapatkan pupuk di situ. Pupuknya adanya cuma di situ gitu. Tapi kalau komposter kita dapat hasil pupuk dan kompos yang kompos yang dari hasil itu tadi fermentasi dari sisa-sisa organik tadi, sampah organik. Ya. Jadi 2 macam. Ibaratnya yang cair dan yang padat itu dapat dua-duanya. Itu keuntungan dari yang komposter. Ya, ada kerannya sehingga kita bisa dengan keran yang kita putar kita bisa menampung cairannya itu. Dan itu cairannya sudah menjadi pupuk organik, pupuk cair organik yang kita nggak itu hebat banget deh. Saya sudah menggunakannya yang ada di rumah ya. Itu jauh bisa kita tidak lagi menggunakan atau tergantung pada pupuk kimia. Karena kan sekarang ini banyak sekali petani menggunakan pupuk kimia yang mahal sekali harganya, gitu kan. Nah, lalu yang berikutnya, yang terakhir apa? Yang kita sebut sebagai ekoenzim. Ekoenzim. Nah, ekoenzim ini penemunya dari seorang dokter peneliti di Thailand. Jadi kita ya dia sudah teliti puluhan tahun, kemudian kita manfaatkan itu sekarang. Ya, dan sekarang kalau saya perhatikan lagi banyak nih, karena manfaatnya ternyata jauh lebih banyak lagi dibandingkan yang 2 kali. Bagaimana itu cara membuatnya? Caranya adalah kita kalau tadi kan masih itu sisa makanan masih bisa kita
atau sisa-sisa ya olahan makanan masih bisa kita masukkan ke dalam komposter ya. Ya. Kalau ini tidak, ini hanya menggunakan sisa kulit-kulit buah, Oh. kulit buah dan potongan sayur atau sayur-sayur. Kita kan kalau masak ada potongan-potongan Ya. sayur tuh, misalnya ujungnya apa, ujungnya timun atau apa kita masukkan itu. Dan hanya itu, tidak boleh sisa sayuran yang sudah diolah. Jadi betul-betul sisa sayuran yang masih segar. Ya. Nah itu ada aturannya, ada komposisinya, gitu ya. Ada perbandingannya, ada menggunakan air, gula dan si sampah itu. Gulanya tuh gula apa? Gulanya putih biasa atau gula? jangan gula putih. Oh, Tidak jangan. boleh gula putih karena gula putih itu kan sebetulnya sudah ada olahan pabrik. Oh. Jadi kita pakai gula, bisa gula yang gula Jawa, gula aren, ya macam-macam gula lain, termasuk molase. Apa itu? Molase itu adalah dari, kalau kita di pabrik gula itu ada yang bekas-bekas dari olahan gula. Bisa dibeli di mana? Bisa dibeli. Kalau saya Oh, bisa ya? bisa cari online atau Oh, dari online. iya, dari online atau tanya-tanya sama orang lain, itu tuh banyak sekali. Di Tokopedia juga banyak yang jual seperti itu. Oke, memang detailnya nanti bisa panjang, pelajari bisa ya. panjang. Jadi Ya. Bu Evelyn kan sekedar menunjukkan ya, Ya. bahwa kalau tadi keluarga merupakan suatu pelaku yang bisa mengakibatkan suatu kerusakan di alam tadi ya, karena pembuangan sampah, dia pun sebetulnya bisa memperbaiki. Yaitu dari dapur kita juga bisa memperbaiki alam. Itu inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Bu Evelyn. Sehingga tadi 3 teknik tadi itu baru kemungkinan hanya sebagian ya, mungkin masih banyak teknik lain. Kalau Anda ingin, Anda bisa mempelajarinya dari dari Google ya. Tetapi yang penting itu tadi, bahwa kita harus menyelamatkan ya bumi yang sudah dirusak oleh keluarga tadi, dan sekarang bisa kita selamatkan dari keluarga juga. Nah, apa sekarang pesan-pesan Bu Evelyn supaya kita semua betul-betul mau melakukan itu ya, karena ini sesuatu hal yang mungkin juga sangat mendesak atau apa? Ya, kalau saya sih secara pribadi berharap ya bahwa kita semua sebagai individu ya, dan juga yang dalam lingkup keluarga, kita harus bertanggung jawab atas sampah kita sendiri, sampah yang kita hasilkan. Kita ikut berperan serta lah dalam pembangunan ini. Berarti kita bertanggung jawab ya. Kita bertanggung jawab. Itu kan kecil ya, kelihatannya kecil, Betul. tapi dampaknya itu luar biasa. Dampaknya akan luar biasa kalau itu menjadi gerakan. Betul. Nah, itu sebabnya kita ingin juga mengingatkan ya, mari kita coba gerakan ya, berarti Iya. dengan mengajak keluarga keluarga lain lewat WA group, lewat segala macam ya, kita sebarkan. Dan berbagi, kalau yang sudah mulai, cobalah bagikan kan. Oh, hasilnya Terutama seperti ya, apa? terutama yang ekoenzim. Itu macam-macam. Nah, sekarang ekoenzim tadi bisanya bisa untuk apa aja? Contohnya ya, itu antara lain kalau kita luka, itu Wah. bisa kita pakai ekoenzim itu, kita oleskan, gitu ya, kita kompres atau oleskan, itu bisa sembuh tanpa perlu obatnya macam-macam, tanpa perlu obat merah lah, betadine segala macam. Itu adik saya sampai memperlihatkan dalam waktu berapa hari, rapat itu, padahal robek anak. Atau misalnya kita kan kadang-kadang suami saya suka kalau kepanasan tuh di sini suka kayak gatel ya, jadi alergi ya. Saya coba itu tetes-tetesin gitu aja, itu 2 hari ya. Jadi Lain ya, lebih kepada penyembuhan seperti itu, bukan untuk tanaman. menyiram tanaman. Tanaman lebih hebat lagi. Tanaman bisa jadi pupuk. Ukurannya juga cuma nggak perlu banyak-banyak, terus perbandingan ya untuk pupuk itu 1, kalau tanaman besar 1 banding 1000. Wow. Jadi kalau kita punya 1 liter ekoenzim, perbandingannya dengan 1000 liter air, kita campur, kita semprot-semprotin. Oke. Hebat sekali ya. Termasuk hebat sekali. pestisida. Oh. Jadi bukan cuma pupuk, pestisida. Saya punya tanaman misalnya yang sering dihinggapi kebun itu. Ya. Saya semprot pakai Disemprot semprot jangan itu. lupa. Wah, jadi betul-betul. Ini yang memang saya katakan saya simpan yang terakhir karena paling banyak tanamannya. Ya.
Tapi itu tadi harus sampah tertentu, nggak bisa semua. Dan itu bisa ya kita pelajari dari Google ya sekarang banyak banyak. sekarang juga banyak Nah, yang dan bermanfaat. kita harus percaya ini saudara sekalian. Sebab apa? Sebab itu adalah hasil penelitian dari seorang dokter ya, dari Thailand tadi. Jadi ini betul-betul suatu hasil yang ilmiah. Nah, baik Bu Evelyn, terima kasih atas motivasi yang diberikan karena itu penting sekali. Saya hanya ingin mengingatkan sebagai penutup saudara sekalian bahwa kerusakan alam sudah sangat mengkhawatirkan. Maka kita sebagai manusia harus bertanggung jawab. Nah, maka pertanggungan jawab yang paling mendasar adalah dari keluarga. Oleh karena itu gerakan-gerakan dari dapur tadi ya, saya suka ini topik kita adalah dari dapur ya, dapur kita sendiri. Nah, lalu saya kira dari dapur bisa kemudian dibantu oleh tetangga-tetangga yang punya dapur juga jadi suatu gerakan, atau juga sekolah-sekolah juga bisa ikut ya mengajarkan anak-anak itu supaya anak-anak ini nanti yang mempengaruhi ibunya di rumah dan seterusnya. Jadi intinya gerakan semua saudara sekalian. Dengan demikian maka kita bisa menyelamatkan dunia ini. Baik saudara sekalian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai jumpa pada acara